Artrina Angelina Simamora, saya merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 unsur kebudayaan pada etnik Batak Toba di Kota Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Happy watching! Sebelumnya, mari kita mengulas unsur kebudayaan universal menurut Clark Hon. Menurut Clark Hon, ada 7 unsur sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia itu adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian. Tarutung adalah sebuah kota di Kabupaten Tapanuli Utara dengan masyarakat yang dominan beretnik Batak Toba. Hal itu terlihat jelas dari nama kota itu sendiri, di mana Tarutung adalah bahasa Batak Toba dari buah durian. Tarutung merupakan salah satu kota bersejarah dengan diberi julukan sebagai kota wisata rohani. Nah, di kota Tarutung ini sendiri, untuk unsur kebudayaan pada etnik Batak Toba masih dapat kita temui dan dapat kita lihat dengan jelas dari acara adat pernikahan maupun acara adat kematian orang Batak itu sendiri. Mari kita simak. Unsur yang pertama adalah bahasa. Bahasa yang digunakan orang Batak Toba di wilayah Tapanuli Utara adalah bahasa Batak Toba itu sendiri. Bahasa Batak Toba itu sendiri kerap kita temui di kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba di wilayah ini sering menggunakan bahasa Batak Toba untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Pengucapan bahasa Batak Toba berpatok pada komponen perubahan konsonan, yaitu konsonan C menjadi konsonan S. Contohnya adalah kacang. Bahasa Batak Toba kacang biasanya disebut dengan kasang. Lalu masih banyak lagi komponen perubahan yang lainnya. Unsur yang kedua adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan pada etnik Batak Toba yang paling terkenal adalah Marsiurupan. Marsiurupan dapat dikatakan juga sebagai Marsidapari. Marsiurupan atau Marsidapari adalah berkumpulnya 2 orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Biasanya, Marsiurupan ini dilakukan pada saat hal bercocok tanam. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sendiri, Marsiurupan ini masih kerap kita temui dan masih sering kita jumpai di kalangan para petani. Sistem pengetahuan selanjutnya adalah pengobatan tradisional Batak Toba. Masyarakat Batak Toba dalam hal pengobatan tradisional masih menggunakan tumbuhan lokal yang mereka percaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Contohnya adalah daun pahit-pahit sebagai pengering luka. Selain itu, ada juga daun pirdot yang mereka percaya sebagai penyembuh penyakit diabetes. Sebagian masyarakat Tapanuli Utara juga masih mempercayai akan manjurnya pengobatan tradisional Batak Toba ini. Unsur yang ketiga adalah organisasi sosial. Untuk berorganisasi dengan sesama, maka masyarakat Batak Toba menggunakan falsafah Dalihan Natolu. Adapun falsafah Dalihan Natolu itu adalah Somba Marhula-hula, Elek Marboru, dan Manat Mardongan Tubuh. Somba Marhula-hula itu sendiri diartikan sebagai hormat kepada tulang atau saudara laki-laki dari ibu kita. Untuk Manat Mardongan Tubuh dapat diartikan untuk berhati-hati kepada teman semarga. Elek Marboru dapat diartikan sebagai baik kepada pihak buruh atau perempuan. Selain Dalihan Natolu, masyarakat Batak Toba di wilayah Tapanuli Utara menggunakan pertuturan sebagai bahan untuk berorganisasi kepada sesama. Organisasi yang terlihat jelas di wilayah Tapanuli Utara adalah Pemuda Batak Bersatu. Unsur yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Adapun beberapa peralatan hidup yang digunakan masyarakat Tapanuli Utara untuk kehidupan sehari-harinya adalah yang pertama hudon tanam.
Udontano pada zaman dahulu digunakan untuk menyimpan air, menyimpan padi, ataupun digunakan untuk memasak. Yang selanjutnya adalah losung. Losung adalah alat yang digunakan untuk menumbuk padi maupun sayur-sayuran. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan sebagai panduda ene. Lalu yang selanjutnya ada hurhuran. Hurhuran adalah alat yang digunakan untuk memarut kelapa pada zaman dahulu. Adapun alat-alat pertanian yang biasa digunakan adalah yang pertama ada hidani atau yang biasa disebut dengan cangkul. Yang kedua ada sasabi yang digunakan untuk memotong padi. Yang ketiga ada rabi atau biasa disebut dengan parang. Unsur yang kelima adalah sistem mata pencaharian hidup. Sebagian besar masyarakat Tapanuli Utara mempunyai pekerjaan sebagai seorang petani. Adapun tanaman yang ditanami adalah padi, sayur-sayuran, cabai, kacang-kacangan, bahkan jagung. Di dalam pertanian inilah marsiurupan kerap dilakukan. Nah, saya sendiri telah melakukan wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa tumbuh-tumbuhan yang ditanam di wilayah Tapanuli Utara itu adalah sayur-sayuran, cabai, padi, jagung, maupun kacang-kacangan. Unsur yang keenam adalah sistem religi. Sebagian besar masyarakat Tapanuli Utara sudah percaya terhadap adanya agama, dan agama yang paling mendominasi di kawasan Tapanuli Utara adalah agama Kristen Protestan. Namun ada juga masyarakat yang menganut agama Katolik dan agama Islam. Berbicara mengenai sistem religi pada etnik Batak Toba, maka yang terpikirkan adalah Ugamo Malim. Ugamo Malim adalah sistem kepercayaan terdahulu pada masyarakat Batak Toba. Ugamo Malim percaya bahwa pencipta mereka adalah Opung Mulajadi Nabolon. Masyarakat yang menganut Ugamo Malim ini disebut Parmalim. Saat ini, di wilayah Tapanuli Utara, tidak ada lagi masyarakat yang menganut Ugamo ini, karena sebagian besar masyarakatnya telah mempercayai agama. Yang terakhir adalah kesenian. Ada beberapa kesenian dalam etnik Batak Toba. Yang pertama adalah seni ukir. Di wilayah Tapanuli Utara itu sendiri, seni ukir itu terlihat jelas dari adanya bangunan yang dinamakan dengan gedung kesenian dan biasanya disebut dengan Sopo Partungkuan pada masyarakat sekitar. Sopo Partungkuan ini bangunannya sendiri memiliki ciri khas Gorga Batak yang merupakan ciri dari masyarakat Batak Toba di wilayah Tapanuli Utara itu. Ukiran Gorga Batak adalah salah satu contoh dari ukiran seni Batak Toba, dan ukiran itu masih ada di wilayah Tapanuli Utara. Selanjutnya ada seni tari. Tarian yang paling terkenal pada masyarakat etnik Batak Toba adalah tari tortor. Untuk kostum tari tortor ini sendiri yaitu menggunakan kostum ulos. Ulos itu sendirilah yang menunjukkan bahwa tarian itu adalah tarian Batak Toba. Nah, ini merupakan contoh pakaian yang digunakan untuk melakukan tarian tortor. Selanjutnya ada seni musik. Beberapa contoh alat musik etnik Batak Toba yang ada di wilayah Tapanuli Utara yaitu gondang, gong, tagading, hasapi, dan seru. Lalu ada seni sastra. Contoh seni sastra yang pertama adalah umpasa. Umpasa adalah jenis puisi atau pantun dalam kesusastraan Batak Toba. Yang kedua ada umpama. Umpama adalah peribahasa dalam kesusastraan Batak Toba yang biasanya berisikan nasihat. Selanjutnya ada folklore atau cerita legenda. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara ada sebuah cerita legenda yang menjadi ciri khas wilayah Tapanuli Utara itu sendiri, bahwa mereka adalah etnik Batak Toba, yaitu cerita legenda Boru Natumandi Huta Barat. Cerita itu didukung dengan adanya liang Boru Natumandi Huta Barat itu sendiri yang terdapat di wilayah Tapanuli Utara. Legenda ini sendiri menceritakan tentang seorang perempuan yang cantik yang menikah dengan seekor ular.
kajian tentang 7 unsur kebudayaan etnik Batak Toba di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Thanks for watching.